Halo Sobat Galeri, selamat datang di Galeri Kota. Seperti kita tahu, melalui lensa kamera, kita bisa berbagi cerita serta pengalaman kepada orang-orang yang kita sayangi. Sebab dengan memotret senantiasa bermanfaat, menyenangkan, serta mendatangkan banyak hal baru yang dapat memperkaya hidup kita. Halo Sobat Galeri, jalan-jalan kita kali ini sedikit berbeda karena kita tidak mengunjungi bangunan bersejarah tapi ke sebuah bangunan yang cukup baru dengan desain yang unik. Lokasinya di Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat. Biar lebih asik jalan-jalannya, nggak lupa bawa kamera dong. Yuk ikuti saya. Bangunan unik di hadapan saya ini namanya Perpustakaan Yusuf Kala. Lokasinya di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 33 Cisalak, Depok. Eits, jangan bingung ya, karena perpustakaan ini memang letaknya ada di dalam kompleks Universitas Islam Internasional Indonesia. Kampus ini masih cukup baru, diresmikan pada tahun 2022 oleh Presiden saat itu Joko Widodo. Perpustakaan 8 lantai ini merupakan pusat literasi yang menjanjikan pengalaman belajar yang nyaman, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang modern, desain interior minimalis dan futuristik untuk mendukung berbagai aktivitas akademik atau riset penelitian. Sobat Galeri Kota, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Syafiq Hashim yang juga Direktur Perpustakaan Yusuf Kala dan merangkap jabatan juga sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Assalamualaikum Bapak Hashim. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima kami Galeri Kota Kompas TV. Bisa Bapak ceritakan gimana awal perpustakaan ini berdiri dan kenapa namanya Perpustakaan Yusuf Kala, Pak? Pertama, perpustakaan ini adalah perpustakaan universitas. Perpustakaan ini merupakan bagian dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang itu didirikan sejak pendirian universitas ini. UI3 ini kita menyebutnya UI3 merupakan proyek strategis nasional PSN dalam bidang pendidikan yang dimulai pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK. Keputusannya pada 2016 waktu itu. Dan mengapa dinamakan sebagai Perpustakaan Yusuf Kala? Karena ini penghargaan terhadap nama Pak Yusuf Kala bersama juga Pak Jokowi yang menjadi nama dari Rektorat Building kita. Dua orang ini kita abadikan sebagai nama untuk gedung-gedung penting. Tadi Bapak kan menyebut bahwa ini sebetulnya perpustakaan untuk akademika yang ada di sini. Tapi saya lihat tadi banyak sepertinya masyarakat sekitar, bahkan anak-anak kecil juga datang ke sini. Nah itu gimana Pak? Bisa diceritakan? Pertama kali tujuan dari universitas ini memang memenuhi kebutuhan dari sivitas akademik kita dalam melakukan riset, dalam melakukan proses belajar. Tapi kita kan tidak mau berada dalam menara gading ya. Kita inginnya universitas ini juga bermanfaat buat umum dan kita buka ternyata umum berminat sekali sehingga kadang-kadang pengunjungnya lebih banyak umum daripada sivitas akademik kita. Makanya tadi saya lihat antusiasmenya sangat tinggi sekali ya, bahkan nih sekarang hampir pukul 14 saja tadi saya lihat jumlah pengunjungnya hampir mencapai 700 orang Pak. Sudah 2 bulan ini semenjak dibuka untuk publik pengunjung selalu banyak ya, bisa mencapai 1.200. Kalau lagi peaknya ya. Perharinya Pak? Perharinya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin mereka senang dengan fasilitas yang ada di perpustakaan, arsitekturnya, ruang-ruang di dalam perpustakaan, kemudian kita memang tidak membuat perpustakaan sebagai tempat yang angker, tapi perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan buat mereka. Nah makanya itu Pak, kan tadi kan saya sempat berkeliling sejenak kayak ke sini, saya mendapati bahwa ini keren banget sih tempatnya gitu, perpaduan antara apa ya, saya bilang nature dan juga
keilmuan. Dan juga nih Sobat Galeri Kota lihat di belakang nih bean bag, dan pengunjung juga bisa membaca buku dengan nyaman. Nah ini sih saya rasa sih salah Tidak hanya satu. membaca, mereka bisa beristirahat juga. Nah itu berarti bisa ketiduran. Bisa ketiduran. Banyak yang ketiduran juga Pak dan di sini. tidak kita bangunkan. Dan tidak kita bangunkan. Keren sih Pak. Kita ke bangunannya Pak, ke konsep bangunannya nih benar-benar lain daripada yang lain lah ya gitu. Nah bisa diceritakan Pak siapa mungkin arsiteknya, terus inspirasinya dari mana? Ini gitu. Arsiteknya namanya Pak Andi Seswanto. Pada waktu itu para perumus termasuk Pak Yusuf Kalla sendiri, arsitektur kita harus kita bangun sebagai arsitektur yang modern, futuristik, berorientasi ke depan, ya, progresif, gitu. Seperti itu. Dan green building juga nggak sih Pak ini? Of course. Karena saya tadi kan lihat kayak atap-atapnya, maksudnya memungkinkan sinar matahari masuk dengan luasa, gitu. Terus memang prinsipnya green kaca-kaca. building, jadi mengurangi penggunaan lighting ya, sinar dari listrik. Nah, terus saya mau menanyakan juga soal koleksi buku-buku yang ada di sini, Pak. Nah, sejauh yang saya lihat setelah saya berkeliling tadi adalah bahwa masih banyak koleksi-koleksi literatur gitu. Dan juga saya menemukan beberapa buku, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga ada bahasa Belanda. Nah, bisa Bapak ceritakan soal koleksi buku-buku yang ada di sini, Pak? Kita mengadakan koleksi itu pertama karena ingin memenuhi kebutuhan para dosen, para mahasiswa, sesuai dengan program studi yang mereka ambil. Dan karena pengunjung umum ini banyak, kita mulai berpikir juga untuk mengadakan buku-buku umum. Artinya buku-buku yang tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan akademik kita. Kita menyediakan buku untuk peningkatan literasi masyarakat. Berarti next mungkin akan ditemukan buku-buku kayak fiksi, majalah, oh ya, sudah ada. Komik juga Pak? Sudah ada. Sudah ada. Jadi kita kan punya perpustakaan anak-anak di samping sebelah sana itu. Nah itu anak-anak kita sediakan buku-buku, ya bisa menjadi bacaan mereka lah. Saya merasa optimis kalau negara bisa membuat pusat-pusat bacaan, perpustakaan-perpustakaan seperti U3 ini. Saya kira mereka mau tuh datang. Semoga ini bisa merupakan suatu awal dari bertumbuhnya minat baca masyarakat Indonesia, dan lebih memperkokoh lagi budaya membaca di negeri ini. Ya saya kira satu pesan dari saya adalah negara harus membaca, negara harus memperhatikan hal-hal kecil. Berundak ke belakang seperti permata dengan bagian entrance-nya menggunakan tempered glass yang kokoh yang ditarik tajam lurus ke bawah. Hingga ke lantai atas. Wah, ini keren banget sih. Waktu
Operasionalnya dari Senin hingga Jumat, mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Dan bagi pengunjung non-sivitas akademika, dipungut kontribusi senilai Rp10.000 per orang. Ya, cukup worth it lah ya. Sobat Galeri, jika tiba-tiba kalian kehausan atau lupa bawa tumbler, gak usah khawatir. Karena di sini disediakan vending machine seperti ini. Kalian tinggal pencet-pencet dan pilih minuman yang kalian suka. Lanjut ke lantai 2 yuk. Di sini ada studio podcast, CSIS Corner, koleksi buku pribadi Yusuf Kala, serta koleksi langka berupa buku-buku tua peninggalan masa sebelum kemerdekaan dalam ejaan bahasa Belanda. Salah satu fitur unggulan di lantai ini adalah Tribun Hall di sayap timur dan barat dengan bentuk tangga besar berundak ke atas. Dilengkapi beanbag dan tatami empuk yang colorful dan nyaman, saya nggak yakin bisa baca sampai selesai. Pasti ngantuk. Salah satu kelebihan yang ditawarkan di sudut baca gedung ini adalah pemandangannya yang super kece. Gimana tidak? Dari sini kita bisa melihat ruang terbuka hijau, danau, dan juga gedung-gedung yang futuristik. Wah, kece banget. Ini sih namanya paket lengkap. Awas, jangan sampai ketukar. Yang tadinya mau konsentrasi, malah jadi melo gara-gara lihat pemandangannya. Ada lagi nih spot yang nyaman buat anak-anak. Letaknya di sayap timur lantai 2. Suasananya berwarna dengan tampilan yang menarik. Buat kalian yang punya anak kecil dan orang tuanya juga doyan baca, udah bener banget nih datang ke sini. Perhatikan, ruang ini merupakan sebuah perpustakaan kecil di dalam sebuah perpustakaan besar. Anak-anak pasti happy. Menuju lantai 3 tersedia Great Reading Hall, meja sirkulasi, working space, koleksi buku dalam terjemahan bahasa Inggris, dan ada juga hibah koleksi buku pribadi Profesor Merle Calvin Rickleff. Beliau adalah seorang ahli sejarah Jawa dan Islam di Nusantara, lulusan Australia yang lahir di Amerika. Potret dulu ah. Nah, Sobat Galeri, ruang baca di lantai 3 ini adalah yang paling luas di seluruh gedung ini. Kalian bisa lihat dengan pencahayaan yang juga cukup baik. Atapnya saja transparan, sinar matahari bisa masuk dengan leluasa. Kita foto lagi. Perpustakaan besar ini memiliki konsep green building. Banyak kaca besar, plafon terbuka, serta dinding granit berwarna putih. Kombinasi ini bikin ruangan terang alami, sirkulasi udara juga cukup baik dan adem. Oh ya, kaca gedung ini juga dilengkapi dengan filter peredam sinar ultraviolet ya. Sebagian ruang dilengkapi oleh desktop komputer berukuran besar, lengkap dengan Wi-Fi berisikan Grammarly dan data jurnal online internasional. Nah ini nih lantai 4-nya. Memiliki penataan ruang yang lebih sporadis dan terpisah-pisah. Tapi soal kenyamanan jangan ditanya, ini tuh beneran nyaman banget. Nah kalau lapar dan haus, makan minumnya di area ini aja nih. Gak perlu mojok apalagi sampai deprok di lantai. Jangan, karena kita perlu menjaga ketertiban dan kebersihan. Selain menyediakan ruang baca, lantai 4 dan 5 juga punya koleksi buku berbahasa Indonesia dan juga Arab. Saat ini total koleksi buku di UIII sudah mencapai 30 ribuan dan belum termasuk database online. Namun masih banyak rak-rak buku yang kosong. Dari total 180 ribu rak yang tersedia, kapasitasnya belum terisi penuh. Nah, kesempatan nih buat sobat galeri yang mau nyumbang buku. Naik ke lantai 6, masih banyak koleksi buku berbahasa asing lainnya, ruang baca, dan juga tempat ibadah.
Sebenarnya musola ini nggak kecil-kecil amat ya, tapi kalau lagi rame dan Anda perlu ruangan yang lebih luas, tinggal nyebrang aja ke Masjid Jami Rahmatan Lil Alamin. Kalau di lantai 7 ada lounge, ruang seminar, dan ruang meeting yang bisa menampung lebih banyak orang. Terakhir, lantai 8 yang paling tinggi ada ruang teater. Tapi saat video ini dibuat, lantai 7 dan 8 belum dapat diakses sepenuhnya oleh umum ya, karena pekerjaan pembangunannya belum rampung. Ruang baca berbentuk hall, selasar, dan juga sudut baca yang nyaman, bahkan private, seperti bangunan kubikel bernama Carol Reading Area. Kubikel ini bisa menampung 2 orang dan biasa dipakai mereka yang ingin menulis buku atau butuh suasana tenang untuk fokus. Atau mau yang single person dan lebih private, juga ada. Sobat Galeri Kota, kunjungan ke perpustakaan UI 3 ini bisa jadi jembatan Anda untuk lebih melihat dunia, menambah wawasan, dan tentunya investasi masa depan. Teruslah membaca dan teruslah mengeksplor dunia dengan kamera Anda. Abadikan setiap sudut kota dan momen di dalamnya. Sampai jumpa di episode Galeri Kota selanjutnya.